Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk kegiatan praktikum manajemen distribusi and delivery. Untuk bahasan di pertemuan terakhir praktikum ini atau di pekan ketiga kelas dual system, kita akan membahas modul 4, di mana bahasan di modul 4 ini terkait dengan link distribusi. Dan kemudian untuk kegiatan belajar 1, link distribusi ini, bahasan yang pertama ini kaitannya dengan pengertian link distribusi. Nah, ini saya singkat saja penjelasannya, kaitannya dengan beberapa tahapan dalam lean thinking. Yang pertama, Anda harus memahami why-nya dulu, kemudian mengatur tujuannya. Yang ketiga ada memahami big picture, kemudian ada detail mapping. Berikutnya ada melibatkan supplier dan pelanggan dan meninjau kembali rencana yang telah dibuat. Nah, kemudian ini aktivitas-aktivitas dalam proses yang terjadi di dalam perusahaan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada value added activity, yang kedua ada non value adding activity, dan yang ketiga ada necessary non value adding activity. Ya. Kaitannya dengan value added activity ini adalah kegiatan yang langsung menghasilkan nilai tambah untuk jasa atau produk itu sendiri di dalam kegiatan industri. Dan yang kedua ada non value adding activity, ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak menambahkan nilai di dalam aktivitas industri tersebut, baik itu dalam produknya ataupun di dalam kegiatan jasa. Dan yang ketiga ini ada necessary non value adding activity, ini adalah kegiatan yang tidak menambahkan nilai tetapi ini mendukung untuk kegiatan yang nantinya masuk ke dalam klasifikasi value added activity. Nah, nanti Anda tinggal analisis kira-kira dari beberapa kegiatan yang ada di dalam industri, mana yang masuk ke dalam value adding activity, kemudian mana yang masuk non value adding activity, dan kemudian mana yang masuk ke dalam necessary non value adding activity. Berikutnya yang kedua ada yang namanya value stream mapping atau VSM. Value stream mapping ini merupakan deskripsi dari seluruh kegiatan, ya, seperti produk design, flow of product, dan sebuah informasi, ya. Nanti di dalam value stream mapping ini terdapat informasi berupa berapa tenaga kerja yang bekerjakan di setiap departemennya, dan kemudian berapa waktu dari masing-masing proses yang dibutuhkan, ya, sehingga nanti diketahui di sini ada cycle time-nya, dan kemudian setelah dihitung nanti masuk ke dalam processing lead time. Nah, nanti untuk value stream mapping ini, ya, ini Anda buat pada saat Anda melakukan proses lean distribusi, ya. Nanti di dalam value stream mapping ini yang perlu Anda lakukan pertama adalah Anda harus memahami dulu simbol-simbol yang digunakan, dan kemudian Anda harus mencatat semua waktu yang ada di masing-masing prosesnya, ya, atau di masing-masing departemen. Contohnya di sini untuk kegiatan customer service ini, ya, yang pertama dia melakukan download, ya, download. Kemudian di sini ada yang namanya 41 pick list, ya, dia mendownload dokumen pengambilan, ya, jumlahnya 41. Kemudian yang melakukan adalah 1 orang. Kemudian untuk melakukan proses download ini cycle time-nya membutuhkan waktu 30 menit, ya. Kemudian dilakukan penyimpanan di sini ketika sudah mencapai 344 pick list, baru dilakukan proses berikutnya, yaitu di sini dilakukan proses yang namanya pengambilan, ya, pengambilan sesuai dengan dokumen yang diberikan pada saat proses pertama ini. Nah, untuk pengambilan barang di sini berdasarkan pick list, untuk sekali proses ini yang diambil adalah 5 pick list. Kemudian yang bekerja di sini terdapat 6 orang. Cycle time-nya adalah 11 menit, ya. Dan proses berikutnya nanti Anda tinggal lihat kaitannya dengan pencatatan di value stream mapping ini. Dan berikutnya di bawah ini terdapat aliran waktu, di mana ada yang dicatat di atas dan ada yang dicatat di bawah, ya. Nanti yang dicatat di atas ini seperti keterangan yang ada di sini, ini adalah semua proses yang kaitannya dengan non value adding, ya. Jadi proses-proses yang tidak menghasilkan nilai tambah langsung. Nah, kemudian yang ada di bawah ini adalah value adding. Ini adalah kegiatan yang digunakan
untuk menambah suatu nilai di dalam proses tersebut, apakah itu nanti outputnya barang atau jasa. Nanti Anda tinggal lakukan akumulasi atau Anda jumlahkan untuk diketahui nanti production lead time-nya dan processing time-nya. Nah, production lead time ini adalah penjumlahan dari waktu yang dihabiskan untuk non value adding activity sama untuk waktu yang value adding activity. Jadi antara waktu yang ada di atas dan di bawah Anda jumlahkan semuanya, nanti totalnya ada di production lead time. Kalau processing time ini ya, waktu yang dihabiskan untuk proses, hanya waktu yang terdapat di bawah saja ya. Ini artinya adalah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang menghasilkan value atau nilai tambah. Kemudian ini ada beberapa lambang yang biasa digunakan di dalam value stream mapping, dan kemudian ini lambang-lambang yang ada di sini saya ambil dari Microsoft Visual. Nanti Anda tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Berikutnya ini ada yang namanya identifikasi waste. Biasanya identifikasi waste ini dilakukan pada saat Anda mengamati suatu proses ya, dari awal sampai proses akhir, baik itu proses yang menghasilkan produk ataupun proses yang menghasilkan jasa. Nantinya dari beberapa waste ini Anda lakukan beberapa analisis ya, dan nanti outputnya adalah suatu perbaikan dari segi proses per departemen. Output terakhirnya akan memperbaiki production lead time-nya ya. Tentunya nanti ini dikaitkan dengan tujuan utama kita. Apakah nanti tujuan Anda mau mengurangi waktu production lead time-nya, ataukah Anda hanya fokus ke dalam pengurangan pemborosan dari segi produk. Kaitannya dengan teori mungkin nanti Anda boleh pelajari lagi di rumah ya. Nanti modul ini kami bagikan, dan kemudian Anda juga boleh memperluas referensi dengan cara baca-baca buku. Kemudian kita langsung saja ke latihan untuk kegiatan praktikum kali ini. Kaitannya dengan latihan lean distribusi ini, di sini kami menyediakan SOP pengiriman barang. Nah, di sini ada perintah bahwa latihan dilakukan secara kelompok, satu kelompok 3 orang. Nah, karena ini kaitannya dengan kegiatan praktikumnya itu secara online, tidak langsung, ini saya rubah. Jadi nanti satu kelompok berjumlah 5 orang. Nanti yang perlu Anda kerjakan yang pertama adalah dari SOP ini, kemudian Anda buatkan layout existingnya, dan kemudian setelah dibuatkan layout existing, Anda lanjut ke instruksi kerja yang ada di bawah ini, di mana instruksi kerja yang ada di bawah ini sudah diuraikan dari masing-masing aktivitasnya berikut waktu proses per masing-masing aktivitasnya ya. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada beberapa proses yang waktunya masih kosong ya. Nanti ini tugas Anda melakukan pengisian waktu yang ada di masing-masing proses di instruksi kerja ini. Nanti cara mengisinya dengan cara Anda lakukan asumsi dari masing-masing anggota kelompoknya, yaitu nanti kira-kira di dalam satu proses ini membutuhkan waktu berapa menit. Nanti Anda asumsikan, baik itu nanti proses pertama, kedua, dan seterusnya sampai selesai ya. Langkah berikutnya ya, setelah Anda mengasumsikan data ini, kita langsung saja melakukan perhitungan kecukupan data. Nah, untuk menghitung kecukupan data, ini kita lihat, nanti kita akan gunakan rumus yang ada di sini ya. Nanti ini masuk sebenarnya ke dalam tahapan analisis value stream mapping tools atau VALSA. Nanti yang kita gunakan di dalam perhitungan kecukupan data yaitu kita menggunakan rumus N-aksen ya. Nah, nanti caranya seperti ini kurang lebihnya. Ini tinggal perhatikan di Excel. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan ke Anda. Jadi pertama yang Anda buat yaitu layout existing. Nanti Anda boleh buat di Visio. Nah, layout existing ini nanti mengacu terhadap SOP yang sudah disediakan atau SOP existing dalam latihan poin 5 ini. Langkah yang kedua adalah Anda melakukan asumsi untuk melakukan pengisian waktu yang masih kosong di masing-masing proses ini. Nah, nanti berarti satu kelompok terdapat 5 waktu karena masing-masing anggota mengasumsikan sendiri-sendiri dari masing-masing uraian aktivitas yang ada di sini ya. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah Anda membuatkan tabel seperti ini. Tujuannya
untuk menghitung sebuah kecukupan data ya. Jadi nanti kalau datanya dirasa belum cukup secara statistik atau sebaran distribusi normal, maka Anda lakukan pengukuran ulang. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa nanti beberapa aktivitas yang waktu prosesnya masih kosong tadi, nanti Anda lakukan pengisian dengan cara asumsi. Ini anggap saja mahasiswa pertama yang mengasumsikan ya. Kemudian ini mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, keempat, dan mahasiswa kelima. Nah, contohnya di sini ada 4 mahasiswa yang mengasumsikan waktu dari masing-masing proses tadi di dalam instruksi kerja. Dan kemudian Anda tinggal hitung ya dengan rumus yang ini ya. Dengan rumus n-aksen, supaya nanti ketahuan untuk melakukan proses berikutnya ini datanya sudah cukup secara statistik atau belum ya. Ini sebenarnya untuk melakukan pengisian waktu ini Anda perlu melakukan simulasi di dalam gudang, di mana nanti Anda melakukan simulasi pengiriman barang ya, dari proses pengambilan barang sampai melakukan proses persiapan pengiriman barang. Nah, ini perlu dilakukan simulasi ya, karena ini tidak memungkinkan waktunya ya, atau kondisinya tidak memungkinkan, Anda boleh melakukan asumsi saja. Dan berikutnya Anda hitung n-aksennya ya. Kalau saya caranya seperti ini untuk mempermudah perhitungan n-aksen, yaitu saya cari x1 kuadratnya dulu. Ini x1 kuadrat diambil dari sini, x2 kuadrat diambil dari penilaian di sini, terus x3 kuadrat diambil dari asumsi mahasiswa ketiga, dan x4 kuadrat diambil dari asumsi mahasiswa keempat, dan seterusnya ya. Kemudian setelah didapat ini dari masing-masing tadi mahasiswa yang sudah saya hitung, saya totalkan, kemudian saya kuadratkan di bawah totalnya ya. Kemudian tinggal dihitung n-aksennya dan dimasukkan rumusnya. Ini sangat mempermudah. Nah, nanti untuk membandingkan bahwa data yang kita isi di sini sudah cukup secara sebaran distribusi normal atau tidaknya ya. Ini datanya sudah cukup atau tidaknya, Anda tinggal bandingkan saja nanti nilai n-aksennya ini harus lebih kecil dari nilai n-nya. Nah, ini adalah x bar, itu adalah nilai n. Ya, x bar itu adalah rata-rata waktu yang diperoleh dari 4 mahasiswa ini ya. Kalau seperti ini datanya, ini sebenarnya belum cukup. Ini ada beberapa contoh, tapi sengaja saya siapkan data ini. Ini data yang belum cukup semuanya. Nanti Anda ketika sudah mengasumsikan, misalkan Anda nanti sudah mengasumsikan waktu di dalam prosesnya, dari kelima mahasiswa ini sudah melakukan asumsi, ternyata dari perhitungan n-aksen ini belum mencukupi datanya, maka yang perlu Anda lakukan, silakan Anda lakukan asumsi ulang ya. Nah, kemudian misalkan di sini datanya sudah cukup semuanya, kemudian x bar ini atau nilai n ini Anda pakai untuk melakukan pengisian waktu yang ada di sini ya. Tadi kan ada beberapa waktu yang kosong ya. Ini contohnya di modul. Nah, ini ada beberapa waktu yang kosong. Nah, ini nanti Anda isi dari hasil x bar yang sudah dihitung di sini ya. Nah, di sini. Dan kemudian langkah berikutnya, setelah Anda menghitung kecukupan data, langkah keempat yaitu Anda membuatkan tabel pengelompokan aktivitas ya. Tabel pengelompokan aktivitas ini Anda rekap saja datanya dari sini ya, dari instruksi kerja yang sudah Anda lengkapi waktunya, kemudian Anda rekap ke dalam tabel pengelompokan aktivitas ya, seperti ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di dalam tabel pengelompokan aktivitas ini nanti tinggal Anda tambahkan kaitannya dengan prosesnya ya. Prosesnya ini nanti dibagi menjadi 5, yaitu ada kegiatan inspeksi, kemudian ada kegiatan operasional, transportasi, storage, kemudian ada delay. Kemudian dari masing-masing kegiatan ini Anda kelompokkan saja dengan cara melakukan checklist. Jadi nanti Anda tinggal baca ya, karena di sini tidak ada melakukan proses pengamatan langsung di lapangan, berarti Anda tinggal lakukan baca prosesnya dan Anda pahami kira-kira dari masing-masing proses yang ada di uraian instruksi kerja ini kira-kira masuk ke dalam kegiatan mana, apakah masuk ke dalam inspeksi atau operasi, transportasi, storage, atau proses delay. Kemudian setelah Anda melakukan pengelompokan proses ya dari masing-masing uraian aktivitas ini, langkah berikutnya yaitu Anda melakukan pengklasifikasian kegiatan ya. Nanti apakah di dalam masing-masing uraian aktivitas ini mana yang masuk ke dalam kegiatan value edit,
mana yang masuk ke dalam non value edit, mana yang masuk ke dalam necessary non value edit. Nah, tentunya nanti ini butuh diskusi dari masing-masing kelompok Anda ya, tidak bisa dilakukan asumsi sendiri ya. Jadi Anda lakukan diskusi, dan sebenarnya untuk proses yang benar yaitu Anda harusnya melakukan pengamatan langsung di lapangan ya, pengamatan proses untuk melakukan pengiriman barang ya. Karena ini tidak memungkinkan, Anda boleh lakukan diskusi saja dengan cara memahami masing-masing aktivitas yang ada di dalam kolom uraian aktivitas ini. Oke, ini langkah keempat sudah selesai, dan kemudian lanjut ke langkah kelima ya. Di dalam langkah kelima, setelah Anda membuat seperti ini tabel pengelompokan proses, yaitu Anda langsung buka Visionya ya, buka Visionya untuk melakukan pembuatan value stream mappingnya ya. Jadi nanti Anda silakan lakukan pembuatan value stream mapping yang mengacu kepada tabel ini ya, tabel pengelompokan proses. Dari value stream mapping existingnya yang sudah Anda buat, Anda masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan ke-6 ya, dimana tahapan ke-6 ini hanya kaitannya dengan tabel rekapan dari value stream mapping yang Anda buat tadi ya. Nah, tabel rekapannya itu kurang lebihnya seperti ini, yaitu nanti ada kolom aktivitas, jumlah aktivitas, sama waktu dari masing-masing aktivitasnya. Dan langkah terakhir Anda tinggal hitung jumlah aktivitas dan waktunya dalam bentuk percentage ya. Sehingga nanti di dalam rekapan tabel ini Anda bisa melakukan penetapan tujuan ya, penetapan tujuan untuk melakukan link distribusi ini ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk SOP existing yang disediakan di dalam modul untuk kegiatan pengiriman barang, ternyata dari keseluruhan proses yang paling besar waktu yang dihabiskan adalah untuk kegiatan non value edit. Berarti di sini masih terdapat peluang yang cukup besar untuk Anda lakukan link distribusi, sehingga mengurangi waktu total untuk proses pengiriman barang ya. Oke, dari klasifikasi kegiatan atau proses ini, intinya adalah yang Anda dapat hilangkan waktunya ya. Yang pertama adalah non value edit. Ini bisa dihilangkan waktunya berdasarkan asumsi-asumsi Anda pada saat analisis. Dan yang kedua ada necessary non value edit. Ini bisa dihilangkan, juga bisa dilakukan proses pengurangan waktu ya. Apabila tidak memungkinkan untuk dihilangkan waktu. Ini ada value edit activity. Ini adalah waktu yang tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi bisa dikurangi ya, dengan cara yang pertama mungkin nanti Anda rubah teknologinya, dan yang kedua mungkin Anda lakukan perbaikan dari segi tenaga kerja dan lain sebagainya ya, kaitannya dengan skill dan seterusnya. Oke, setelah Anda menyelesaikan rekapan tabel ini ya, dari rekapan value stream mapping, langkah berikutnya yaitu Anda melakukan analisis atau identifikasi waste atau pemborosan dari masing-masing prosesnya ya. Tentunya untuk melakukan identifikasi waste yang ada ya, ini Anda perlu melakukan pengamatan secara langsung ya, atau terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan, sehingga nanti Anda ketahui bahwa di dalam masing-masing proses masih terdapat beberapa pemborosan ya. Kaitannya dengan praktikum ini ya, atau kali ini Anda perlu melakukan pengamatan di dalam instruksi kerjanya saja. Tujuannya adalah di dalam pengamatan tersebut Anda di situ bisa membayangkan bahwa terdapat beberapa waste yang perlu Anda hilangkan. Nah, tentunya nanti untuk menentukan sebuah waste di dalam masing-masing aktivitas yang ada, nanti Anda perlu lakukan diskusi dengan masing-masing anggota kelompok Anda ya. Di dalam tabel identifikasi waste ini ya, ini Anda nanti mengidentifikasinya itu berdasarkan masing-masing jenis kegiatan ya, dimana tadi dibagi menjadi 5 jenis kegiatan, tetapi nanti dalam prosesnya ketika sudah Anda identifikasi ternyata pemborosan yang terjadi hanya terdapat di beberapa aktivitas ya, atau proses saja, itu tidak masalah. Jadi tidak harus semua jenis aktivitas dimasukkan. Oke, setelah Anda mendiskusikan jenis waste yang terjadi di dalam masing-masing prosesnya, dan kemudian Anda rekap dalam tabel identifikasi waste ini, langkah berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda lakukan proses lanjutan untuk menyelesaikan waste atau pemborosan yang terjadi di dalam masing-masing proses tersebut. Untuk format penyelesaiannya ya, Anda bisa lihat di modul 4 kegiatan kedua ini.
Di dalam modul 4 kegiatan kedua nanti Anda diminta ya di sini untuk membuat diagram fishbone atau diagram tulang ikan ya, untuk memetakan hasil diskusi kalian kaitannya dengan identifikasi WES ini ya. Setelah nanti Anda buat fishbone diagramnya, langkah yang perlu Anda lakukan adalah menganalisis WES yang sudah Anda tetapkan tadi berdasarkan hasil diskusi dan kemudian Anda buat di dalam fishbone, sehingga nanti diketahui pemborosannya apa saja, kemudian akibat dari pemborosan tersebut apa, dan kemudian penyebabnya itu apa ya. Setelah Anda identifikasi ini, langkah berikutnya adalah Anda melakukan penyelesaian untuk masing-masing permasalahan atau masing-masing WES yang sudah Anda tetapkan ya. Setelah Anda tetapkan WES tersebut, Anda lakukan penyelesaian dengan teknik 4W1H ya. Jadi Anda uraikan seperti ini sampai semua permasalahan yang Anda tetapkan itu selesai ya. Berikutnya, setelah Anda membuat tabel ini ya, langkah berikutnya adalah Anda baru melakukan pembuatan SOP usulan ya. Nah, jadi nanti ketika kita balik lagi ke modul 4 kegiatan pertama, di sini diberikan SOP existing. Nah, ini nanti dari ini Anda buatkan SOP usulannya, boleh Anda buat di dalam Visio. Nah, pembuatan SOP usulan ini tentunya mengacu ke dalam hasil yang sudah Anda kerjakan tadi dari beberapa langkah. Dan langkah terakhir adalah penyelesaian WES yang sudah Anda tetapkan. Setelah Anda membuat SOP usulan, langkah berikutnya adalah Anda membuatkan instruksi kerja usulan ya. Setelah Anda membuatkan instruksi kerja usulan, yang perlu Anda buat berupa layout usulannya ya. Oke, nanti yang dikumpulkan ke saya untuk kegiatan praktikum kali ini hanya satu file saja dalam bentuk Excel. Nanti kaitannya file-file yang Anda buat di dalam Visio yang kaitannya dengan SOP existing, kemudian ada layout existing, kemudian masuk ke fishbone untuk menganalisis WES atau mengidentifikasi WES. Kemudian berikutnya ada SOP usulan dan layout usulan. Nanti Anda boleh copy paste gambarnya saja, copy paste ke dalam Excel ini ya, atau dalam satu file saja. Oke, mungkin untuk kegiatan praktikum lin distribusi kali ini cukup. Nah, nanti acuan format penyelesaian untuk lin distribusi ini nanti ada dua modul, yaitu yang pertama ada modul 4 kegiatan 1 dan modul 4 kegiatan kedua ya. Nanti yang dikumpulkan cukup dalam satu file saja, file Excel. Oke, mungkin dari saya cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.